saya akan menjawab pertanyaan dari studi kasus di sini. Nah, untuk yang pertama itu soalnya adalah peran pemimpin dalam menjaga dan memperkuat budaya organisasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pada soal perusahaan Teknova itu dikenal memiliki budaya organisasi kan, yaitu yang menekankan inovasi, keterbukaan, dan juga kinerja dan kerja sama tim. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini, peran pemimpin dalam menjaga dan memperkuat budaya organisasi itu adalah menekankan budaya yang telah ada, yaitu yang beberapa poin yang aku sampaikan tadi, yang menekankan inovasi, keterbukaan, dan juga kerja sama tim. Dan juga pemimpin juga perlu melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan pada perusahaan itu sendiri, agar mereka itu merasa dihargai dan juga merasa terlibat dalam perusahaan sendiri. Pemimpin yang baik juga harus mendukung ide-ide baru dari karyawan, mendengarkan masukan-masukan yang diberikan karyawan, dan agar menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, serta membangun kepercayaan para karyawan itu sendiri. Nah, untuk soal yang kedua itu sendiri, soalnya adalah hubungan komunikasi efektif dalam keberhasilan pemimpin dalam mempertahankan budaya organisasi. Untuk soal nomor 2 itu ada hubungan komunikasi efektif dengan keberhasilan pemimpin dalam mempertahankan suatu budaya organisasi. Tadi kita lihat di bagian soal itu ada penggantian pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan menjadi lebih kaku dan terpusat. Karyawan di perusahaan Teknova itu sendiri merasa kurang dilibatkan di dalam pengambilan keputusan, dan juga komunikasi tim itu menurun. Akibatnya kolaboratif mulai melemah. Memperbaiki komunikasi itu sendiri, karena dengan komunikasi yang baik mungkin dapat menyampaikan visi, tujuan, nilai perusahaan. Nah, gak cuma komunikasi yang baik dalam menyampaikan hal tersebut ya, tapi kita juga harus, atau pemimpin itu sendiri harus dapat memusyawarahkan semuanya, tidak memusatkan keputusan kepada diri sendiri, dikarenakan itu nanti perusahaannya akan memiliki atau mengalami kolaboratif yang melemah, karena antara pemimpin dan karyawan itu tidak bisa bermusyawarah untuk mengambil keputusan itu sendiri. Selain itu, komunikasi dua arah juga membuat karyawan merasa didengar, sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis dan kolaboratif, sehingga nanti antara pemimpin dan karyawan itu mengalami kenyamanan dalam kerjasama, begitupun karyawan kepada pemimpin. Komunikasi antara keduanya itu buruk, maka akan timbul kesalahpahaman dan buruknya kerja sama tim dan melemahnya budaya organisasi. Nanti bisa misunderstanding atau apapun itu. Jadi yang paling penting dalam suatu hal itu adalah komunikasi. Kita harus membicarakan semuanya, dan semuanya itu harus dimusyawarahkan sehingga pemimpin ataupun karyawan tidak memiliki beban kerja yang terlalu berat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.